Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapan dulu ya untuk tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Tentunya harus sudah mandi ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Nah, sekarang kita sudah siap nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita ibadah secara online bersama. Walaupun di rumah tetap kita harus semangat ya adik-adik. Untuk ibadah hari ini, Kak Ninang ditemani kakak-kakak sekolah minggu. Ada siapa aja nih? Kita lihat ada Kakak Iren. Hai. Ada Kakak Iki. Hai. Kakak Gilang. Dan Kakak Sarah. Halo adik-adik. Nah, kakak-kakak kita hari ini semangat gak nih di sini? Semangat. Semangat ya. Nah, karena kakak-kakak di sini sudah semangat, adik-adik di rumah juga harus semangat. Karena kita semua semangat, kita udah bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Kita satu dalam doa, kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberkati adik-adik di rumah dimanapun kami berada untuk ibadah secara online Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, masih dengan posisi berdiri, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan menyanyi Kudaki-daki. Yesus besar.
posisi berdiri, kita akan menyanyi LOVE. Disiapkan persembahannya dan kita akan menyanyikan Tanganku Memberi Untukmu. Adik-adik, sikap Tuhannya yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sudah berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan-Mu lewat ibadah sekolah minggu online. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami agar dapat digunakan sebagai pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekarang sudah pada siap belum nih dengerin firman Tuhan? Sudah ya? Kalau sudah siap, disiapkan Alkitabnya, disimpan di samping kita. Duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi Klingklong Klingklong. Ketemu lagi sama Kakak Gloris. Hari ini tentunya dong Kak Gloris mau
bercerita tentang firman Tuhan. Kita lanjutin ceritanya dari Kakak Ninang minggu lalu ya. Jadi semuanya pasang kuping. Oke, pasang kuping, pasang mata karena Kak Gloris akan bercerita ke adik-adik semua. Tapi sebelum cerita kita harus apa? Apa? Doa. Betul. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang cerah. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk dengerin firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan supaya mau duduk manis dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik tadi sudah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk baca firman Tuhan. Nah mana kitabnya coba? Yang di rumah kitabnya mana? Yang sudah bisa baca firman Tuhan atau sudah bisa membaca, adik-adik buka Alkitabnya di Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tapi yang belum bisa baca, tenang aja, Kak Gloris akan bacain untuk adik-adik semua. Sudah ya, Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Didengar ya dengan baik adik-adik. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wah, roh kebenaran, siapa sih itu? Ada yang udah tahu belum? Harusnya udah tahu nih, Kak Ninang pasti udah ceritakan minggu lalu roh kebenaran itu siapa. Sebelum Kak Gloris cerita dan ngetes adik-adik kalau minggu lalu dengerin ceritanya apa enggak nih, Kak Gloris mau panggil teman Kak Gloris dulu adik-adik. Soalnya kalau sendirian gini aku kesepian, aku harus ada temennya. Aku punya teman baru loh adik-adik, namanya Jono. Hah? Jono? Ada yang punya teman Jono kan di rumah? Nah kalau punya berarti sama nih teman kamu sama teman aku. Sekarang kita panggil dulu yuk, soalnya teman aku itu, si Jono itu adik-adik, dia agak malu. Kalau dia nggak dipanggil, dia nggak mau datang. Kita panggil yuk si Jono. Lama nih Jono nih. Jono. Aduh mana sih si Jono? Jono. Wah, halo Jono. Halo adik-adik. Nah, Jono, perkenalkan tuh Jono. Itu semua adik-adik sekolah minggu Gemis Bethlehem. Aku Jono. Hai. Hari ini kan kamu mau temenin aku kan buat cerita ke adik-adik sekolah minggu tentang Roh Kudus. Iya kak. Kalau gitu adik-adik kita dengerin ceritanya yuk. Jono, kamu bantuin aku ya, karena abis ini kakak Gloris akan kasih gambar, adik-adik harus tebak. Ya, kalau Kak Gloris tanya, Gambar apa kak? ada Jono, gambar perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang tidak baik Jono. Karena minggu lalu adik-adik sudah tahu nih bisa membedakan. Hari ini Kak Gloris akan ngetes lagi, adik-adik bisa nggak? Jono juga bisa nggak? Oke? Hore, oke kak. Kita mulai ya adik-adik. Gambar pertama. Gambar apa tuh Jono? Jono tahu nggak? Adik-adik di rumah juga tahu nggak itu gambar apa? Coba Jono lihat. Tunggu Jono lihat dulu. Kayaknya Jono tahu tuh. Hah? Jono tahu? Gambar apa? Itu gambar anak kecil 2 orang lagi berantem. Kira-kira itu perbuatan baik atau tidak ya adik-adik? Kalau Jono itu perbuatan baik atau bukan? Bukan kak. Pintar! Adik-adik di rumah dan juga Jono pintar. Sudah bisa membedakan. Sekarang kita lanjut gambar kedua ya. Nah, itu ada gambar, ada seorang anak menggigit tangan temannya. Aduh, kan digigit sakit adik-adik. Sakit kan Jono? Aduh, digigit kan sakit kak. Jono nggak mau digigit sama temennya. Bener sakit. Sakit. Jadi kalau gigit tangan temennya itu perbuatan baik atau tidak adik-adik? Ih, pintar. Sekarang lanjut gambar ketiga. Nah, ini gambar apa adik-adik? Wah, ada apa tuh? Mereka lagi nyanyi-nyanyi. Kayak lagi memuji Tuhan tuh. Apa ya, iya sih, Jon? Kak. Kayaknya lagi nyanyi, lagi memuji Tuhan selalu gitu. Adik-adik tahu nggak? Good.
Betul, itu adalah perbuatan yang baik karena mereka memuji Tuhan. Kalau anak-anak sekolah minggu harus selalu memuji Tuhan, itu perbuatan yang baik dan boleh dilakukan. Nah, sekarang Jono, aku ada lagi nih gambar, tapi aku punya gambar banyak sih sebenarnya, buat dikasih lihat ke kamu sama ke adik-adik semua. Jadi kita hari ini pokoknya mau main tebak-tebakan sampai betul-betul tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke adik-adik, lanjut ya gambar selanjutnya. Nah, itu apa? Ada celana, ada anak kecil. Kok dia kayaknya lagi buru-buru, lagi ngumpet dari sesuatu. Ngapain? Kakak, dia lagi mencuri. Ih, bener, dia mencuri adik-adik. Kalau mencuri perbuatan baik atau tidak? Tidak, betul. Jono juga bagus nih, pinter ya, udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Sekali lagi, 2 kali lagi deh, kan waktunya masih banyak. Nah, sekarang Kak Gloris ada cerita, ada anak kecil, yang anak besar, anak kecil lah, kan seumuran adik-adik semua. Ada anak besar nih John, dia, anak besar bukan. Mana sih kakak? Ini perbuatan baik atau tidak? Gak boleh ya, mukul kepala teman begini gak boleh ya. Gak boleh Jono, itu perbuatan yang tidak baik. Aduh, maaf ya, Kak. kita lanjut ya. Nah, sekarang Kak Gloris punya gambar ini dia. Nah, tuh lihat, ada 2 anak perempuan yang saling berbagi makanan. Wah, mereka baik ya, mau sama-sama berbagi, padahal rotinya tuh cuma 1, tapi mereka belah 2 karena dia mau bagi ke temennya. Jono, kamu kalau punya roti 1 coba, kalau teman kamu lagi lapar, kamu rotinya cuma 1, kamu mau bagi nggak ke teman-teman kamu? Ayo. Aku pasti bagi makanan aku ke temen aku supaya dia kenyang juga sama kayak aku. Wah, keren kamu. Nah, sama nih kayak anak-anak di gambar itu adik-adik. Dia mau berbagi, mau bagi ke temennya makanan yang tadinya cuma 1 tapi dibelah 2 supaya temen yang satunya makan juga. Pinter kan? Itu adalah contoh perbuatan baik. Nah, Jono, ada lagi nih gambarnya, coba kita lihat sekarang. Tuh, ada anak kecil yang lagi pegang apa tuh dia? Pegang sapu, sama mamanya juga lagi nyapu. Wah, dia lagi bantuin mamanya adik-adik. Itu perbuatan yang baik atau tidak? Perbuatan baik, Ih, kakak. pintar. Itu adalah perbuatan yang baik. Membantu orang tua di rumah, nyapu kek, nyuci piring kek misalnya. Ya, itu atau ngelipat-lipat baju, itu perbuatan yang baik. Membantu orang tua adalah perbuatan yang baik. Nah, sekarang ada lagi 1 loh. Wah, masih ada ya kak? Iyalah, banyak. Karena kita harus betul-betul paham mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak. Tahu nggak Jono? Sekarang ada lagi nih 1 ya. Terakhir nih, gambarnya terakhir. Kita lihat. Ada anak kecil, Bible. Bible itu artinya Alkitab. Wah, mereka lagi dengerin firman Tuhan loh, lihat. Mereka dengerin firman Tuhannya sambil happy loh, sambil senyum, berarti mereka bersuka cita. Mereka dengar-dengaran kakaknya tuh lagi firman Tuhan. Nah, ayo, itu perbuatan baik atau tidak? Itu jelas perbuatan baik. Oh, pintar. Sama kayak hari ini, kayak Kak Gloris lagi bercerita tentang firman Tuhan, adik-adik mendengarkan dengan baik. Itu adalah perbuatan yang baik. Oke adik-adik, good. Wah, udah pada pinter nih. Pinter mereka, kamu juga pinter. Kak Gloris udah kasih contoh nih ke adik-adik semua, mana perbuatan yang baik dan mana juga perbuatan yang tidak baik adik-adik. Sama kayak si Jono ini juga udah tahu. John, kamu udah tahu kan John? Sudah dong Wah, kakak. pinter. Sudah tahu. Tapi kira-kira kenapa ya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak? Kenapa ya adik-adik tahu nggak jawabannya? Karena di dalam diri kita adik-adik ada Roh Kudus. Roh Kudus. Apa itu Roh Juga Kudus? belum tahu Roh Kudus itu apa. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang akan selalu membantu kita dan mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik adik-adik. Jadi, Aku mau bisik. Aku gimana, mau Jan? bisikin. kamu mau bisikin apa? Ya nggak baik dong Jono. Si Jono tanya adik-adik, katanya gini, Kak, kalau misalnya aku rebutan mainan sama temenku, apa? Itu perbuatan baik? Baik kan Kak? Gitu. Ya jelas salah lah, rebutan mainan sampai berantem nggak boleh ya adik-adik. Harus ngalah.
Oke Jono, udah paham kan Jono? Good, Jono good. Adik-adik sekolah minggu di rumah juga good banget. Nah adik-adik, adanya Roh Kudus di dalam hati dan diri kita adik-adik itu membantu kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Oke? Iya ya, gitu ya adik-adik, karena Tuhan mau adik-adik di rumah, dimanapun, pokoknya adik-adik, terkhususnya adik-adik sekolah minggu Gemis Bethlehem, Tuhan mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat sama Tuhan. Oke adik-adik di rumah, janji ya, siapa yang mau jadi anak-anak yang baik? Aku Kak, Jono Kak. Di rumah? Good. Mulai hari ini harus bisa jadi anak-anak yang baik ya adik-adik ya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang akan selalu mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Oke, ceritanya udah selesai nih Jono. Ya, nanti lanjut lagi ya adik-adik minggu depan. Nah, sekarang si Jono mau berdoa nih adik-adik. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Karena cerita hari ini kita udah selesai, oke? Mari kita satu dalam doa. Jono mau berdoa? Agor saja deh, oke? Kita satu dalam doa ya, berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan. Ajarlah kami semua adik-adik sekolah minggu untuk selalu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh kami lakukan, mana yang tidak boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, cerita kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, dadah adik-adik. Dadah teman-teman. Ketemu Sampai lagi bertemu sama lagi Jono minggu minggu depan. depan. Bye-bye. Adik-adik, hafalan untuk hari ini adalah Roh Kudus mampu membuatmu memilih yang benar dan yang salah. Nah, adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Kita undang semua bangkit berdiri ya adik-adik. Kita akan menutup ibadah kita dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.